Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rusdanur Asifa dengan NIM belakang 071, kelas 7D PGMI, dengan mata kuliah Pendalaman Seni Budaya dan Prakarya. Yang pertama adalah keterangan waktu dan tempat. Jenis pertunjukan Wayang Kulit Purwo. Waktu pengamatan 13 November 2025, pukul 09.00 WIB. Tempat atau media di platform YouTube. Yang kedua ada judul lakon. Judulnya Gatotkaca Gugur, dalang almarhum Ki Seno Nugroho. Yang ketiga sinopsis alur. Pagelaran ini mengambil fragmen dari Perang Besar Baratayuda, perang antara Pandawa dan Kurawa. Yang pertama, adegan awal atau jejar perang. Pertunjukan dibuka dengan gambaran suasana perang Baratayuda yang sedang berlangsung sengit di Kurukshetra. Pihak Kurawa merasa kewalahan menghadapi amuk para kesatria Pandawa. Yang kedua, adegan rapat Kurawa. Prabu Duryudana didampingi Patih Sengkuni dan Adipati Karna mengadakan rapat strategi. Mereka resah karena Gatotkaca atau putra Bima mengamuk di malam hari dan menghancurkan banyak pasukan Kurawa karena ia bisa terbang dan sakti di kegelapan. Yang ketiga, adegan puncak konflik. Duryudana memaksa Adipati Karna untuk maju dan menandingi Gatotkaca. Karena awalnya enggan karena Gatotkaca bukan tandingannya, namun akhirnya terpaksa maju. Yang keempat, adegan perang tanding. Terjadilah perang tanding yang dahsyat di angkasa antara Gatotkaca dan Karna. Gatotkaca unggul dalam kesaktian. Yang kelima, adegan klimaks atau gugurnya Gatotkaca. Karena atas desakan Kurawa dan takdir Dewata, terpaksa melepaskan senjata pusaka saktinya, Kuntawijayandanu. Pusaka ini mengejar dan menghantam Gatotkaca. Yang keenam, adegan penutup atau tragedi. Gatotkaca gugur, namun dalam kematiannya, ia sengaja mengarahkan tubuhnya untuk jatuh menimpa kereta perang Adipati Karna, menghancurkannya dan membunuh sang kusir sebagai bakti terakhirnya. Adegan ditutup dengan duka mendalam di pihak Pandawa, terutama Bima atau ayahnya dan Kresna, atau yang tahu ini adalah takdir. Selanjutnya, poin keempat, tokoh yang muncul dan karakternya. Yang pertama ada Gatotkaca dengan protagonis putra Bima dari keluarga Pandawa, berkarakter pemberani, setia kawan, patriotik atau bela negara, dan rela berkorban. Ia adalah senopati atau panglima perang Pandawa yang gagah perkasa. Yang kedua, Adipati Karna atau antagonis atau tokoh tragis, putra Dewa Surya yang memihak Kurawa, berkarakter kesatria, teguh pada janji, namun berada di pihak yang salah karena utang budi pada Duryudana. Ia merasa terpaksa dan sedih saat harus membunuh Gatotkaca. Yang ketiga, Prabu Kresna dengan tokoh tritagonis atau sutradara, penasihat Pandawa, berkarakter bijaksana, ahli strategi, dan memahami takdir. Ia tahu bahwa Gatotkaca harus dikorbankan agar pusaka Konta milik Karna habis, sehingga tidak bisa digunakan untuk membunuh Arjuna. Yang keempat, Duryudana dan Sengkuni dengan tokoh antagonis, Raja dan Patih Kurawa, berkarakter licik, penghasut, pengecut, dan selalu ingin menang dengan segala cara. Yang kelima, Punakawan atau Semar Gareng Petruk Bagong, muncul sebagai goro-goro atau selingan humor untuk mencairkan suasana. Mereka adalah penasihat non-formal, memiliki suara rakyat kecil dan pemberi wejangan bijak yang dibalut komedi. Yang kelima adalah konflik yang terjadi. Konflik utama adalah Perang Baratayuda. Konflik spesifik dalam lakon ini adalah yang pertama, konflik eksternal. Pasukan Kurawa kewalahan menghadapi kesaktian Gatotkaca yang menyerang di malam hari. Yang kedua, konflik internal atau Karna. Karna dipaksa oleh Duryudana untuk menggunakan senjata pusaka Kuntawijayandanu pada Gatotkaca, padahal ia ingin menyimpannya untuk melawan Arjuna. Yang ketiga, konflik strategis atau Kresna
Kresna harus merelakan Gatotkaca atau keponakannya gugur demi strategi perang yang lebih besar, yaitu menyelamatkan Arjuna sebagai pilar utama Pandhawa. Poin yang keenam adalah ending cerita. Konflik terselesaikan secara tragis. Gatotkaca gugur sebagai pahlawan setelah tertusuk senjata Kuntawijaya dan Danu. Kematiannya membawa duka mendalam bagi Pandhawa. Namun di sisi lain, ancaman terbesar bagi Arjuna, yaitu Pusaka Konta, telah hilang bersama gugurnya Gatotkaca. Yang ketujuh, pesan moral. Patriotisme dan pengorbanan. Pelajaran utama adalah tentang bela negara dan pengorbanan tertinggi seorang ksatria atau Gatotkaca demi membela kebenaran dan keluarganya. Selanjutnya, tragedi perang. Perang selalu membawa duka dan mengorbankan nyawa orang-orang hebat dari kedua belah pihak. Selanjutnya, prioritas strategis. Terkadang pengorbanan yang menyakitkan diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti yang dipikirkan Kresna. Yang terakhir, teguh pendirian. Baik Gatotkaca atau dalam membela Pandhawa maupun Karna dalam membela Kurawa, menunjukkan loyalitas meskipun pada pihak yang berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.